Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitria Purnami Wulan dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dan kaitannya pada sejarah ideologi Pancasila serta tantangannya dengan dosen pengampu Ibu Rika Sartika, MPD. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara ini, yaitu Pancasila. Salah satu dimensi gerakan pembudayaan Pancasila yang juga berarti pengamalannya dalam kehidupan nyata adalah pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan undang-undang yang relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, tetapi tetap berada dalam kerangka paradigma atau kandungan hakikat yang sesungguhnya. Perjalanan sejarah Pancasila sebagai ideologi sering diterpa banyak sekali peristiwa sejarah, yaitu salah satunya adalah gerakan 30S 1945 yang dianggap sebagai pembuktian bahwa Pancasila tidak mudah untuk hilang di negeri Indonesia, sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, dari peristiwa reformasi, Pancasila dianggap sebagai sebuah alat politik yang digunakan pada masa Orde Baru, sehingga pada masa reformasi, kata Pancasila dianggap sebagai alat kekuasaan. Tapi lambat laun, peristiwa-peristiwa yang telah dilalui dan dicatat oleh sejarah bangsa negara ini ditepis dengan mantap oleh ideologi Pancasila. Dengan ditandainya, ideologi Pancasila tetap bertahan sebagai satu-satunya ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris, yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri 1. Lalu, Revolusi Industri 2 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari Revolusi Industri 1. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi sekitar tahun 1900 sampai 1960. Selanjutnya, Revolusi Industri 3. Ini disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia. Pada saat sekarang, Revolusi Industri 4 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam membentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan siberfisikal. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi di gelombang Revolusi Industri 4 bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Diharapkan ke depan Pancasila oleh pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan yang menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Pada tingkat paling ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan, dan evolusi sains serta teknologi di era Revolusi 4 harus sesuai dengan nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman, sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku atas dasar Pancasila. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dalam berperilaku
dan bersosialisasi antar sesama manusia harus dilandasi oleh Pancasila. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan